Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat pertama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus pada sore hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, pada saat ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 32. Apabila iman akan membuka pintu kepada mujizat Tuhan, maka kebimbangan akan menenggelamkan kita ke dalam keterpurukan. Iman dan kebimbangan merupakan dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Sebagai akibat, bila kita memperteguh iman kita, maka iman itu akan mengikis kebimbangan. Sebaliknya, bila kita membiarkan kebimbangan merajalela, maka kebimbangan tersebut akan menumpukan iman. Oleh karena itu, bila iman memungkinkan kita untuk mengalami mujizat Tuhan, maka kebimbangan yang menumpulkan iman akan menghalangi kita dari mengalami mujizatnya. Bahkan lebih lagi, kebimbangan akan mengakibatkan kita terperosok kepada persoalan yang lebih dalam. Kasih Kristus, dampak dari iman dan kebimbangan itulah yang dialami Petrus, seperti yang dicatat di dalam Matius pasal 14. Karena ia percaya kepada perkataan Yesus, yaitu datanglah, maka mujizat pun ia alami. Seperti yang ia harapkan dan sesuai dengan perkataan Yesus, maka Petrus pun berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun, begitu kebimbangan menguasai dirinya, maka sebaliknya, dari berjalan di atas air, ia pun mulai tenggelam. Hal ini menjelaskan pentingnya untuk menjaga diri agar kebimbangan tidak mengikis iman kita terhadap janji Tuhan. Supaya dengan demikian setiap langkah kehidupan yang kita ambil merupakan langkah-langkah dalam mujizatnya. Kekasih Kristus, iman kita merupakan hidup kita. Sebab setiap orang percaya hidup di dalam iman. Dimulai melangkah dengan iman dan menggapai masa depan pun dengan iman.
Oleh sebab itu betapa pentingnya pengertian iman di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan begini saudaraku, apa yang kita pikirkan positif ataupun negatif yang keluar dari pikiran kita lewat mulut, itu adalah semuanya iman. Jikalau kita berpikir yang negatif, maka iman itu akan terjadi secara negatif. Tetapi kalau kita berpikir secara positif, maka iman yang kita lakukan itu positif. Sebenarnya kalau pagi hari saudara bangun dan saudara mulai berpikir, merasakan, waduh saya tidak enak badan, dan setelah saudara berpikir, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara tetap percaya, saudara punya kuasa, saudara punya Tuhan Yesus ada dalam hidupmu, maka saudara akan mengalahkan rasa sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena pikiranmu positif, saudaraku. Nah, oleh sebab itu betapa penting kita belajar dari seorang Petrus. Saat dia begitu yakin, dia percaya dan meminta supaya Yesus mengizinkan dia berjalan di atas air menuju kepada Yesus, dan dia bisa melakukan hal itu, berjalan di atas air. Tetapi begitu kebimbangan, angin datang, meniup, membuat rasa takut, dan akibatnya dia harus tenggelam. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita belajar untuk terus percaya, beriman yang positif, beriman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Sebab dasar iman kita adalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari ini Yesus yang telah hadir di muka bumi, yang menyatakan kekuatan kuasanya untuk setiap kita, mari kita sungguh-sungguh berpegang teguh kepada Yesus. Jangan kondisi keadaan di sekeliling kita membuat kita bimbang, mengikis iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan kekasih Kristus, jangan takut. Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama untuk sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Ibu Ruslina Warfando, ya, ada Ibu Yudena Tahan, ada anak Gracelia Sabatini, ada Bapak Pendeta Abraham Samori, ada Ibu Marcelina Tan, dan semua yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu senantiasa benar dan dapat diandalkan. Engkau menjamin firman-Mu dengan kuasa dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah dan melampaui segala keadaan. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada janji-Mu yang Engkau ingkari. Apapun yang Engkau katakan pasti akan terlaksana dengan sempurna pada waktunya. Tolonglah kami untuk mempercayai diri-Mu dan firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, sebab iman kepadamu dan ketaatan kepada firman-Mu akan membuka pintu mujizat bagi hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami atas kebimbangan yang masih ada dalam hati kami terhadap kuasa dan kesetiaan-Mu. Hapuskanlah itu dan gantikanlah dengan penyerahan diri secara sepenuh kepadamu. Dengan berharap kepada janji-Mu, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami. Topanglah setiap langkah serta keputusan yang kami ambil dengan kesetiaan-Mu. Izinkanlah kami untuk mengalami mujizat dan keajaiban-Mu, supaya dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada sore hari ini. Kami tetap mau mengandalkan Engkau di dalam segala perkara, sebab kami sadar tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon tetap belas kasihan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh hidup dengan iman yang positif. Kami boleh hidup dengan iman yang benar, sehingga kami bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami.
Hamba berdoa memberkati setiap hamba-hambamu yang telah hadir bersama dengan hamba pada sore hari ini. Biar Tuhan kasih-Mu, kekuatan-Mu, otoritas-Mu turun bagi mereka. Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan usaha mereka, memberkati rumah tangga mereka. Bahkan juga Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Ibu Tuarisa Wairata. Tuhan memberkati Ibu Anance Kristina. Dan biarlah setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi, Tuhan buka jalan bagi mereka. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Allah. Engkau Tuhan tetap setia kepada janji-Mu. Tolong kami untuk taat setia, tolong kami untuk meresponi apa yang Kau janjikan dengan iman yang benar, sehingga pergumulan, persoalan kami dapat terjawab dengan benar seperti yang Kau inginkan itu terjadi dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Bapak, sore hari ini hamba tetap berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan yang sedang dilakukan. Gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah online ataupun onsite, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah semua ibadah yang berjalan, hadirat-Mu kami boleh rasakan. Kasih Tuhan terus nyata bagi kami semuanya. Hamba berdoa memberkati seluruh umat yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong setiap pribadi untuk tetap memiliki iman yang positif, iman yang benar lewat hidup mereka masing-masing. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Bapa. Hamba telah mohon belas kasihan Tuhan turun untuk seluruh umat Tuhan. Ya Tuhan, lindungi dan pelihara kami. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Tolong Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang lebih besar daripada pandemi COVID-19 ini. Sehingga kami tetap beriman bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan pembela hidup kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan pemulihan kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sore ini hamba tetap berdoa untuk orang tua daripada Ibu Vera Tanamal, Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Hamba telah mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pemulihan terus terjadi dari waktu ke waktu. Kekuatan kembali, semangat kembali kepada Pak Bram Tanamal. Tuhan berkati dia. Berikan kesembuhan total. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan memberkati makan, minum, obat yang dikonsumsi, Tuhan kuduskan. Sehingga semuanya boleh mendatangkan pemulihan dan kesembuhan itu terjadi kepada Bapak Bram Tanamal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba juga berdoa memberkati anak kekasih hamba. Tuhan tolong Reinhard yang mengalami sedikit luka pada kakinya. Tuhan memberkati, sembuhkan dia dengan kuasa bilur-bilur-Mu, dengan kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyembuhkan dia total kembali, memberikan kekuatan untuk bisa menghadapi rasa sakit dan semuanya pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat semua yang Kau berikan kepada kami. Hamba terus berdoa memberkati bangsa negara kami, tanah Papua, spesial bagi kota Manokwari. Biarlah kasih Kristus, Putra Natal, melimpah atas kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi pesan saya, mari kita beriman yang positif. Andalkan Tuhan sepenuhnya, percaya kepada janji-janjinya. Sebab janji Tuhan, ya dan amin. Apa yang dijanjikan akan terlaksana pada waktunya. Biarlah setiap kita yang harus beresponi dan melakukan dengan sekuat tenaga. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.